Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami muliakan pengurus takmir beserta jajarannya Masjid Darussalam, Bapak Ibu para jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pagi ini kula kali panjenengan sedaya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, sampai nikmat yang terkecil berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah injing menika kula kali panjenengan tasik saged ngelampahi perintah Gusti Allah nggih menika salat subuh dengan berjamaah, bahkan dilanjutkan dengan kegiatan kajian Islam, kitab fikih Kifayatul Akhyar. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini menjadi wasilah, menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan predikat yang terbaik ketika meninggalkan alam fana, yaitu predikat husnul khotimah. Allahumma amin. Melakukan kebaikan mulai yang terbesar sampai yang terkecil, atau dari kegiatan yang terkecil sampai kegiatan yang paling besar menurut pandangan kita lakukan karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang mengantarkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang amal niku cilik nurut pandangan kula kali jenengan, tapi besar dalam pandangan Allah. Sebaliknya, kadang-kadang amal yang kita lakukan terlihat besar dalam pandangan kita, namun dinilai kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting lakukan kebaikan selagi bisa, karena kita tidak tahu amal yang mana yang mengantarkan kita ke surga. Bukankah masyhur di dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya seorang pelacur pun yang sepanjang hidupnya berlumur dosa, toh pada akhirnya tobatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala hanya gara-gara memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan. Di dalam kitab Usfuriyah, di dalam muqaddimahnya dimimpikan seorang ulama besar namanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Itu ketika beliau wafat dimimpikan oleh seorang ulama di zamannya. Dalam mimpi itu ulama tersebut bertanya kepada Abu Hamid, Imam Ghazali yang terkenal Hujjatul Islam, yang salah satu mahakaryanya kontroversial ila yaumil kiamah, sing seneng ge saarat-arat, sing gak seneng ge kathah. Kitab Ihya Ulumiddin, karya terbesar Imam Ghazali dalam bidang tasawuf. Lho ngoten niku ketika ditanya mahaluka ya Abu Hamid,
Terus pun dikabari sampeyan Abu Hamid sakniki. Ternyata kabarnya hidupnya enak, penuh dengan bergelimangan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, apakah karena ilmumu? Apa krana ilmumu sing nyegara iku? Jawabane mboten. Apakah karena amal ibadahmu? Karena engkau di samping seorang ulama tasawuf juga termasuk ulama hadis, ulama fikih, macam-macam nggih keahliane. Apakah karena amal ibadahmu? Mboten. Lalu karena apa kau mendapatkan nikmat sekarang ini? Jawabane, beliau justru menceritakan amal kecil yang mungkin dalam pandangan kita tidak ada artinya. Ketika beliau menulis kitab, ketika hendak mencelupkan penanya ke dalam bak tinta, ada seekor lalat yang minum di bak tinta itu. Dibiarkan sampai selesai, hingga akhirnya lalat itu kemudian terbang kembali. Ternyata jawaban beliau justru menunjukkan amal yang sangat kecil yang mungkin dalam pandangan kita tidak ada artinya. Justru dengan amal itu ada kebersihan hati, ada keikhlasan. Nggih, jange undat-undat sing diundat-undat apa nih? Nggih, cara laler niku lho. Napa arane ngombe tinta niku cara diundat-undat ya gak pantes. Wah ya gak ono regane. Tapi justru dengan amal yang terkecil itu dinilai besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesan pagi ini kangge kula, kangge jenengan sedaya, lakukan amal kebaikan selagi bisa, karena kita tidak tahu amal yang mana yang mengantarkan kita ke dalam surga. Wallahu a'lam. Yang kedua, alhamdulillah kula kali panjenengan tasik diparingi kesehatan, diparingi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga harus kita manfaatkan sebaik mungkin. 3 Jumat yang lalu, pas hari Jumat, kula dapat kiriman video di grup WA. Biasalah kanca-kanca niku nek ana video apik kan di-share ngoten nggih. Saya tuh jarang buka-buka video itu, terlalu banyak file, kadang-kadang buatan kula buka, harus napa ya, HP ini gak patek larang tapi menghapusi terus. Tapi pada saat itu kula niki tergerak untuk buka video itu. Kula buka, kula setelisine apa sih ngoten. Ternyata video itu berisikan kegiatan seorang YouTuber. Nah, saat niki lah umume usume YouTuber saat niki. Mencari konten-konten ngoten niku. Ya, ada yang baik, ada yang rodok baik. Ada yang memang tidak baik kontennya, tergantung. Ini kebetulan konten menurut saya cukup baik. Ada seorang YouTuber menghampiri seorang pedagang asongan tenggene perempatan jalan. Perempatan jalan sing jalan besar niku lho, Pak. Lah enten pedagang asongan sing dodolan minuman, ya. Satrian ndok puyuh, manisan ngoten niku. Diparani. Mas, sini, menepi sama saya. Ada apa, Mas? Sampean mau dapat tantangan dari saya. Kalau sampean lulus tak kasih hadiah. Apa itu? Baca Quran. Ya, enggak apa-apa. Seorang pedagang asongan yang lusuh kumuh, nggih, wis ngoten niku jeneng barang kepanasan. Tapi mendapat tantangan di hari Jumat membaca Al-Quran. Baca apa, Mas? Saya baca surat ini, tolong dilanjutkan. Nggih. YouTuber itu membaca surat Al-Kahfi dengan nada yang biasa di kaset-kaset nih loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten, nggih lagu ngoten niku.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ngoten iku terus diterusno, Pak. Coba lanjutkan. Kalau saya bilang berhenti ya sampean harus berhenti. Dilanjutkan lagi, Pak. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, dan seterusnya ila akhiril ayat, sampai kurang luweh 10 ayat napa pinten nggih. Pun sudah berhenti. Dijupukno dhuwit sak bendel ngoten abang-abang ngoten sekitar ndak tahu 500 apa 1 juta. Mas, ya, kalau sampean tak tantang lagi mau, ya, tapi syaratnya begini, kalau sampean bisa jawab tak tambah hadiahnya, kalau nggak bisa uang itu saya tarik kembali. Biasalah YouTuber kan ngoten, gak gelem rugi ya. Ya, enggak apa-apa. Ternyata tantangan yang kedua gampang ya, membaca surat Ad-Duha sampai selesai. Lulus. Tak tambah, ditambah jadinya sekitar katakanlah 2 juta, saya tidak tahu jumlahnya. Terakhir YouTuber ini bilang, Mas, ini kan hari Jumat, apa pesan para pemirsa di rumah yang nonton sampean? Ngoten niku pedagang asongan niki jawab ngeten, pesan untuk yang nonton, manfaatkan umur sebelum Anda dikubur. Niku pesene, Pak. Manfaatkan umur sebelum engkau dikubur. Kalau kalimat itu keluar dari lesan kiai, lesan ustadz, biasa nggih, memang penggaweane. Kalimat itu keluar dari lesan seorang pedagang asongan yang biasa menjajakan makanan dan minuman di perempatan jalan, yang nurut pandangan sebagian orang gelem sembahyang ya alhamdulillah wong ngono-ngono ya. Tapi subhanallah pesannya begitu mulia, manfaatkan umur sebelum engkau dikubur. Itu artinya ini cambuk bagi kita semua. Kula kalian jenengan sing sapa masjid sapa musala harusnya lebih harusnya lebih waspada, lebih baik dari apa yang dikatakan oleh pedagang asongan tersebut. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah pagi ini kula kalian jenengan tasik bisa istiqomah, belajar istiqomah, mengikuti sholat jamaah dan mengikuti kajian agama. Semoga barokahnya dengan ngaji ini kula kali panjenengan sedaya lebih dekat, lebih ingat, lebih memanfaatkan sehat dan sempat untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita bicara tentang dalil-dalil amalia ibadah kita dalam kajian fikih. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan hadiyatan ila hadrati ruhi Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Khisni Ad-Dimashqi As-Syafi'i, sahibu hadzal kitab Kifayatul Akhyar, wa jami'il hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at aina makanu. Wal Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah
itu menggunakan strategi. Sama dengan ketika kulon jenengan dalam sebuah permainan, kalau untuk mencapai sebuah kemenangan maka kita harus punya strategi. Bal-balan niku nek gak nggawe strategi ya kalah terus, nggih mboten. Tapi karena ada pelatihnya, jadi adu strategi, maka pemenangnya tentunya yang strateginya lebih baik. Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah kemenangan, dakwahnya berhasil, sukses, itu karena adanya strategi dakwah. Strategi dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah dengan di Madinah niku beda, Pak, berbeda. Nah, ketika Kanjeng Nabi dakwah tenggene masyarakat, ya, khususnya dalam bidang amalia ibadah misalnya, Nabi Muhammad menerapkan apa yang didhawuhkan Allah di dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Abuya Said Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Niku dibahas ketika Kanjeng Nabi menghadapi orang-orang yang penurut, boten kakean takon lho, Pak. Ketika Kanjeng Nabi menghadapi masyarakat sing boten kakean takon, nurut pokoknya sami'na wa atokna, Nabi Muhammad menyampaikan ya bil hikmah, ya, dengan hikmah, dengan bijaksana. Hikmah di sini bukan hikmah sing di kondang no tenggene YouTube niku nggih. Ini hikmah iku hikmah napa niku kanuragan niku. Jadi Kanjeng Nabi menyampaikan dengan kebijaksanaan. Ketika ada sahabat tanya, "Kaifa nusolli ya Rasulullah?" Bagaimana kami sholat ya Rasul? Kanjeng Nabi jawaban iki gampang mawon. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Wis pokoke delokna aku sembayange kayak apa ya wis iku lakonono. Maka ketika Kanjeng Nabi sholat, takbiri Kanjeng Nabi kan kadang di atas daun telinga, kadang sejajar dengan daun telinga, kadang sejajar dengan pundak, kadang di depan dada, sendakepe nggih ngoten, kadang di atas dada, kadang nah nggih ya, di atas pusar, kadang di bawah pusar. Nggih. Ngoten niku sahabat-sahabat ya wis ketok Kanjeng Nabi tahu ngelakoni model kayak apa, dilakoni. Maka sahabat itu ada yang napa takbirnya biasa, ada yang takbirnya di atas telinga. Sahabat-sahabat itu menirukan Kanjeng Nabi ya sebagaimana ketika ia melihat seperti apa Rasulullah sholat, dan tidak pernah ditanyakan lape Kanjeng Nabi nek ngangkat tangan kok mesti ngene, kok gak ngene, kok gak ngene. Ndak ditanya manfaatnya apa sih Rasul, kenapa sih kok diangkat segini, ini manfaatnya apa, khasiatnya apa, ndak ada yang tanya. Sehingga dalam kitab-kitab hadis itu ya sing dibahas Nabi Muhammad tahu ngene mek ngoten tok. Nggih. Kanjeng Nabi tidak jawab, ya kenapa sih Kanjeng Nabi kok rukuknya seperti ini? Yo ci asam urate hilang, kolesterol entek, mboten ngoten. Ya wis salatku seperti ini, ya seperti ini salatmu. Mek ngoten tok. Jadi kalau sekarang ada buku-buku beredar terapi sholat bahagia, ada apa namanya rahasia gerakan sholat, itu hanya ijtihad pribadi ya penulis berdasarkan hasanah keilmuan yang ia miliki. Kenapa kok rukuknya sampai wah
Itu kan penelitian, ternyata manfaat dari segi kesehatan tuh begini. Nah, itu kan hasil penelitian seorang ilmuwan yang menulis buku itu. Jadi ketika Kanjeng Nabi menghadapi orang-orang yang tidak paham dalil, pokoknya nurut, ya, nurut, manut, eco, wis ngono tok. Ya sudah, disampaikan apa adanya. Tetapi ketika Kanjeng Nabi menghadapi orang yang rodok angel tuturane, ya, maka Rasul kemudian wal mauidzatil hasanah, Nabi perlu menyampaikan nasihat. Dikandani ngene kadang rodok ngeyel, maka Nabi perlu menyampaikan nasihat, mauidhah hasanah. Ketika Nabi Muhammad menghadapi orang yang sulit ditaklukkan karena banyak menggunakan logika kaum intelek, maka Nabi Muhammad pun harus melakukan debat, mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Nabi perlu menyampaikan dalil-dalil, bahkan Nabi perlu menyampaikan perlu berdoa kepada Allah sampai muncul sebuah mukjizat. Ya, mukjizat itu menjadi dalil untuk menaklukkan orang-orang yang sulit untuk diomongi, ngeyel mawon. Itu sesuai dengan tingkatan masing-masing. Para wali ketika menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa tidak banyak membutuhkan dalil. Tidak banyak membutuhkan dalil. Karena orang Jawa waktu itu wong desa-desa niku mboten enten sing takok dalil, mboten paham dalil. Dikandani ya wis nurut ngeten mawon. Nggih, beda dengan ketika berhadapan dengan raja, patih dan seterusnya. Ini butuh dalil. Nggih, butuh dalil. Tapi ketika menghadapi wong desa-desa mboten butuh dalil, Pak. Nggih. Karena memang masyarakatnya waktu itu ya bodoh-bodoh, mboten enten sekolahan ya. Nggih. Mudah sekali mengarahkan orang-orang kampung itu. Satu karena memang masyarakat dereng paham baca tulis. Yang kedua, Wali Songo juga tidak ditemukan nulis-nulis kitab, karena memang tuntutan waktu itu bukan itu. Tuntutannya adalah pendekatan kepada masyarakat dengan pendekatan yang bijak. Tidak seperti sekarang pinter didik nulis buku, pinter didik nulis buku. Seperti sekarang, bahkan sekarang kan tuntutan nek kuliah kudu menghasilkan karya tulis dan sebagainya. Biyen mboten nate, Pak. Iso mlebu Islam alhamdulillah wisan nggih. Ndak butuh banyak itu. Justru yang dibutuhkan waktu itu adalah bagaimana para wali itu bisa menyebarkan dakwah Islam tanpa tantangan yang berarti. Ini pendekatan melewati budaya dan seterusnya niku. Itu yang dilakukan. Jadi yang terkenal dari para wali kata Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang itu bukan kitab fikih karangannya, bukan. Yang terkenal justru gending-gendingnya. Asmorodono, gending Mijil, gending ngoten-ngoten niku. Itu karangan para wali semua. Yang terkenal malah ngoten nih, boten kitab fikih karangannya, bukan. Karena tuntutan waktu itu adalah gini ku wau pendekatannya melewati budaya. Nah, baru saat ini kita sudah mengalami kemajuan, kata tiang pinter, kata tiang sekolah, kata tiang ngerti, luweh-luweh ngerti dalil. Sekarang ini banyak dibutuhkan dalil. Tapi dalil-dalil yang kita pahami, dalil-dalil yang kita pelajari itu tidak lain tujuannya satu, dalam rangka menguatkan keyakinan kita.
Jadi dalil yang kita pelajari itu tidak lain dalam rangka menguatkan keyakinan kita dalam berakidah, beribadah, beramaliyah. Ini butuh penguat. Jadi kalau kalian jenengan belajar dalil ini dalam rangka apa? Nguati keyakinan yang sudah menancap dalam hati sanubari kita. Yang kedua, dalil yang kita pelajari ini tidak lain adalah jika ada saudara-saudara kita yang tanya, mungkin ada rodok kritis, nah ya disampaikan dalilnya. Kita belajar dalil bukan dalam rangka napa nggih gembosi koncone. Nah, kita belajar dalil bukan dalam rangka menyerang teman kita sendiri, tidak. Jangan sampai niatnya keliru. Apa maneh niat belajar dalil kepengin ngetes kemampuane. Kemampuane musuhe ya. Mboten angsal, Pak. Kita ini belajar dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan kita. Karena ulama itu menulis kitab itu juga sesuai dengan tingkatannya. Kifayatul Akhyar, kitab fikih nih, ada yang standar di bawahnya. Kitab Fathul Qorib, sing terkenal teng pondok-pondok sing digaya rek anyar-anyar nih, jenenge kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib mulai awal sampai akhir sampean goleki dalile gak nemokno, Pak. Dalil Qur'ane, dalil hadise tenggene kitab Fathul Qorib jenengan tidak akan pernah menemukan. Napa malih kelas Sulam Safina, Safinatun Najah, Sulam Taufik ngoten niku, Pak. Sampean buka mulai awal sampai akhir, jenengan tidak akan menemukan ayat Al-Quran, tidak akan menemukan hadis. Kenapa? Karena kitab fikih itu untuk anak-anak kecil yang tidak membutuhkan terlalu banyak dalil-dalil yang dihafal. Tujuannya kitab cilik-cilik niku wau sing penting arek iki paham ya apa carane wudu, ya apa carane sholat. Tidak perlu anak itu kemudian harus hafal apa dalile wudu, apa dalile, ndak di situ pentingnya anak-anak. Anak-anak pentingnya adalah bagaimana memahami cara sholat yang benar. Jadi Fathul Qorib, Sulam Safina, Sulam Taufik, ndak ada Quran dan hadisnya memang. Karena itu disusun untuk anak-anak tingkat dasar. Nah, kitab Kifayatul Akhyar ini termasuk kitab yang corot dalil niku bisa dikatakan lengkap. Ada Qur'annya, ada hadisnya, dan ada letak perbedaan pendapat para ulama. Karena jenengan coro ibadah itu wis pirang-pirang puluh tahun, ngoten lho nggih. Cara ngono wis tuwa, wis tuwa umure, syukur-syukur wis tuwa ilmune, dielingno maneh, ngoten lho, Pak. Jadi kitab fikih bukan berarti terus lari dari dalil nakli, boten. Ya tujuannya tadi apa? Untuk anak-anak. Oh ini untuk orang dewasa, yang pengen lebih memahami tentang dalil ibadah amaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasti'abur ra'si bil maskhi min sunanil wudu'i isti'abur ra'si bil maskhi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam walil khuruji minal khilafi was sunnati fi kaifiyatil maskhi ayyabda'a bi muqaddami ra'sihi thumma yadhhaba biyadaihi ila qafahu summa yaruddahuma ilal makan alladzi bada'a minhu. Ini kita belajar rukune wudu nggih, rukune wudu. Rukune wudu
dalam fikih madhab Syafi'iyah Kifayatul Akhyar wingi enten 6 nggih. Pertama niat, yang kedua membasuh napa? Muka nggih. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang keempat mengusap kepala. Gini nggih. Wasti'abur roksi bil maski. Ini rukun yang keempat. Nanti rukun yang kelima adalah napa? Membasuh kedua kaki lalu tertib. Ngoten nggih. Min sunanil wudu, di antara sunnah-sunnahnya wudu adalah isti'abur roksi bil maski. Nggih. Meratakan apa? Kepala dengan mengusap, ya, meratakan air dengan mengusap kepala. Nah, di sini dikatakan ayyabda'a bi muqaddami ra'si tsumma yadhhaba bi yadayhi ila qafah tsumma yaruddahuma ilal makan alladzi bada'a minhu. Jadi mengusap kepala sing paling sae, Pak. Tidak hanya sekedar menempelkan tangan ke rambut, boten. Tidak hanya sekedar nek ngomong sah sah. Nek ngomong sah niku sah, tapi cara nilai, cara rapot ngono nilene sik dereng suwae. Syukur menggugurkan kewajiban. Wudu ngeten iki lho, Pak. Kadang-kadang kan kita menemukan orang yang wudu cuma ambil air, tempelkan ke rambut, gitu. Nah, ini kalau ngomong sah, sah, Pak. Tapi yang terbaik kalau kita kepingin mendapatkan kesunatan, maka di sini dikatakan dalam Fathul Qorib juga disebutkan. Di Fathul Qorib itu dibahas tapi gak ada dalil. Nah, niki enten hadise. Itu ambil air kemudian diusapkan ngeten, Pak. Dua tangan nggih. Diusapkan ke belakang, dikembalikan ke depan, kemudian dikembalikan lagi ke belakang. Niki carane ngusap kepala. Nek kepingin suwai, ngoten nggih, nek kepingin suwai. Nah, rawadzalika Abdullah bin Zaid radhiyallahu an fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki napa? Niki hadisnya berdasarkan riwayat Abdullah bin Zaid tentang menyifati wudunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadau ibhamaihi ala sadaghaihi wa yalsaqu as-sababataini wadhihab wal ud marrah wa hadza fi man lahu sya'run yanqalibu bidzahab warraddi. Ya, nggih. Ini berlaku bagi orang yang ada rambutnya. Ini berlaku bagi orang yang ada rambutnya. Wa amma man la sya'ra lahu aw lahu sya'run la yang qalibu fayaktasiru 'ala dzahab. Bagi orang yang tidak ada rambutnya tapi rambutnya mek didik. Nah, ini kenapa benar? Praktek seperti ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Dengan dua telunjuk ini wau sing kula anu wau nggih.
fayaktasiru ala dhahab, maka bagi orang yang tidak ada rambutnya atau rambutnya apa nih sedikit nggih, fayaktasiru ala dhahab, jadi ya semek ngene tok, ngeten mawon. Wal masih alal imamah laisa bimasihin lahu. Nah, ini perbedaan pendapat. Bila seseorang tidak menghendaki melepas sorban dari kepalanya, demikian juga tutup kepala yang lain, maka hendaknya ia mengusap sebagian kepalanya, kemudian disempurnakan dengan mengusap sorbannya. Kemudian yang utama di saat mengusap kepala, jangan sampai kurang dari ubun-ubun, karena sesungguhnya Nabi Muhammad mengusap ubun-ubun beliau dan sorban. Menurut Imam Rafi'i, sunnah ngusap sorban di samping mengusap kepala jika memang sorban tersebut sulit dilepaskan. Kemudian patut diketahui bila seseorang hanya mencukupkan mengusap sorban saja, maka hukumnya jelas tidak diperbolehkan. Sebab yang diperintahkan adalah mengusap kepala, dan sudah tentu orang yang mengusap sorban itu bukan berarti telah mengusap kepala. Hanya saja dalam kitab Al-Bahr ada riwayat dari Imam Muhammad bin Nasr yang menyatakan bahwa mengusap sorban itu dianggap sudah cukup tanpa mengusap kepala. Ini letak perbedaan pendapat para imam. Menurut madhab fikih Syafi'i yang paling terkenal dalam kehidupan masyarakat adalah mengusap kepala, bukan mengusap sorban. Misale wis kadung noto sorbane ya udeng-udeng ngeten iki, noto maneh ku ya iwuh ya karo kaca, dadak batal terus wudu. Iki nek nyemplung sorban notone kayak apa? Akhirnya wis sorban itu diusap. Ini menurut mayoritas ulama fikih mazhab Syafi'iyah tidak sah, tidak diperbolehkan. Karena riwayat hadis yang diceritakan memang Nabi Muhammad itu pernah mengusap sorban ketika wudu, tapi bukan berarti terus meninggalkan yang utama. Jadi misalkan udeng-udengnya wis kadung ditoto pewarna, ya dibuka titik lah, dibuka titik paling tidak ini. Nah ini gitu, ubun-ubune kenek rambute niki kudu kenek dhisik nggih, diusap ngeten. Nah, nek empun dibalikno maneh titik, diusap sorbannya. Niku boten nopo ngalap kesunatan. Wa takhlilul lihyati al kasafati wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini. Kesunatan wudu selanjutnya adalah nyela-nyelai jenggot sing ketel, nyela-nyelai driji dua tangan dan dua kaki. Jadi nyela-nyelai jenggot ketika jenengan napa arane ngusap wajah niki nggih, ketika ngusap wajah. Nah, maka ketika sampai tenggane jenggot niki nek jenggote ketel nggih di sela-selai ngeten, Pak. Nggih, di sela-selai. Tapi nek jenggote mek telung gelintir, 5, 10, ya wis kudu diwosok-wosok, Pak, sampai bener-bener tembus kulit nggih.
Jadi ini berlaku hanya bagi orang yang jenggote ketelat. Tiang-tiang Arab niku rata-rata nggih memang berjenggot berjambang nggih. Nek wong Indonesia ki rata-rata ya wis ngene iki. Duwiya ya gak akeh. Kemudian nyela-nyelai dua jari tangan nggih dan jari kaki. Di ketika wudu ujung jari nggih jenengan nek wudu niku tidak dimulai dari sikut lho nggih, tapi dimulai dari ujung jari tangan, maka disela-selai sekalian, Pak. Kesunatan cara wudu ngoten sempurna. Begitu juga dengan jari kaki. Biasanya orang itu nek nyela-nyelai drijine tangan niku akas karena ringan. Tapi ketika nyela-nyelai drijine sikil niku rodok males. Biasanya rodok males. Apalagi di sekolah-sekolah, Pak. Ngapunten. Kula niki ngajar di SMA. Arek SMA sak monten katahe niku, Pak. Nek didelok situk-situk wudune niku ngapunten. Dari 100 anak mungkin 1-2 yang bener, Pak. Lo kadang-kadang ke opo yo diapakno yo ngoten. Santri sak monten katahe. Nggih. Dan kita punya kesempatan banyak itu ya ketika ngapa warani pondok Ramadan ngoten kula enak lho, Pak. Nah, kalau kita menyampaikan di kelas itu kesempatannya sedikit sekali, Pak. Wudu niku ngeten lare niku. Ngapunten. Lho ngeten iki lho. Wudu niku tangane wis gak tutuk sikut, tiba sikil mek ngene tok, Pak. Oh, cik ngeten melayu nang gone masjid. Lah SMA sing kula ngene SMA negeri itu muridnya sekitar 1000. Nah nek terus ono 100 arek sing bener mek loro. Kira-kira arek 1000 sing bener piro? Sak monten kadahe, Pak. Mangane kula kali kanca-kanca guru PAI, wis gak usah diulang akeh-akeh. Arek Pak, pokok iso wudu, iso sembayang sing bener wis alhamdulillah jare ngoten niku. Padahal guru itu dituntut untuk menyampaikan materi di buku itu kan babnya beda-beda loh, Pak. Dan harus selesai kan. Gitu. Dan harus selesai. Satu semester ini sekian bab harus selesai. Padahal bab wudu itu adanya kalau tidak salah di MI atau di SMP. Bu SMP yang tentang betul. Jadi bab tentang wudu itu adanya itu di sekolah-sekolah yang rendah kelasnya. Nek wis SMA aku wis gak ono bakas wudu, Pak. Di SMA itu bakasnya tuh materi yang lebih tinggi, padahal lari sak monten katae. Kula teng SMA Negeri Kedamaian, Pak. Saya amati situ. Lho alah nang wudune kok ngono rek kula ngoten. Sekian banyak nih. Mungkin dikandani setahun sekali pas wayahe Pondok Ramadan menis ganti arek maneh, Pak. Ganti kepala sekolah ya ganti kebijakan. Repot nggih. Mane kula ambek kanca-kanca wis ta Pak aja diwuru-iwu, Pak. Buku wis pokoke kon sinau kok kon ngapal meneh ujian iso jawab ngene, Pak. Sing penting arek iku iso wudu, iso salat sing bener wis alhamdulillah, Pak. Saniki maca Quran mawon nggih, maca dongane salat, maca Quran. Lari ribuan itu dalam satu kelas itu hanya 1-2 yang bisa baca. Sing bener-bener Qur'ane apik itu hanya 1-2. Lainnya setengah-setengah. Lancar tapi gak karu-karuan. Bahkan ada dalam satu kelas itu 1 sampai 5, 6 niku gak kenal huruf belas. Kelihatan kapan? Ketika setoran hafalan. Hafalkan satu hadis, misalnya kulo ngajari, coba ini baca tarok tu fikum amro ini ma intamasaktum bihi, ngoten niku. Tarok tu telah aku tinggalkan
fikum, pada diri kalian, ngoten niku. Ketika semua sudah setor hafalan, ada 5-6 anak yang nggak mau setor. Maju iku yo izin, gak ngomong ku yo nggih. Gak maju, gak oleh nilai. Sampai pirang-pirang minggu ngoten gak maju, Pak. Kula celuk. Sampeyan lapo gak maju? Gak bisa baca, Pak. Gak hafal? Enggak. Ya wis pokoknya maju lah. Wis oleh syafaat kula ngoten. Oh, kalau maju oleh syafaat. Kula murui, Pak. Ternyata memang tidak kenal sama sekali huruf hija. Iya, luar wis SMA aku, Pak. Ini yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, anak-anak kita. Ini nggih. Ngapunten. Belajar wudu mawon ternyata anak-anak SMA sendiri belum paham betul. Ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma annahu alaihi salatu wassalam kana idza tawaddoa syabbaka lihyatahu al-karimata bi asabihi min tahtiha, rawahu Ibnu Majah. Nah, enten hadise nggih, niki hadise. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu syabbaka lihyatahu al-karimah bi asabihi min tahtiha. Kanjeng Nabi niku nyela-nyelai jenggote dengan jari-jari tangannya dari mana? Dari bawah. Dadi nek nyela-nyelai jenggote niku mboten koyok nyakari macan cuwakari ngeten mboten, Pak. Nih carane keliru. Carane nyela-nyelai jenggot iku mboten ngeten. Tapi dari bawah. Nah, Rasulullah niku nek nyela-nyelai jenggot dari bawah, min tahtiha. Ngoten nggih, carane nyelai nggih nek duwe. Nah nek kula niki jenggot mek 5 niku kadang dawa titik ya gak betah. Wis biasa mawon. Rawahu Ibnu Majah. Wa rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Nabi nyela-nyelai jenggote, ngaten mawon. Qala Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan wa hadza asahhu ma fil bab. Hadis ini adalah lebih soheh-sohehnya di dalam bab ini. Menurut Imam Bukhari coro sanad hadis yang paling kuat adalah kana yukhallilu lihyatahu. Nabi nyela-nyelai jenggot. Niki hadisnya sangat kuat menurut pandangan Imam Bukhari. Tapi semuanya mengatakan Nabi nyela-nyelai jenggot. Wa amma takhlilul asabi, adapun nyela-nyelai takhlilul asabi, nyela-nyelai driji tangan ambek driji sikil. Fa'ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, hadisnya riwayat Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi Muhammad bersabda, idza tawaddata, ketika kamu berwudu, fakhallil asabi ayadaika, maka kamu harus bahasa Indonesia sing enak ku napa sih, Pak? Nyela-nyelai iku. Fakhallil asabi ayadaika, maka kamu harus nyela-nyelani drijine tanganmu, warijlaika, dan drijine sikilmu. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Lumun setengah 6. Al-Fatihah. Ngapunten, saya harus pindah channel. Saya harus berangkat, ada acara di Tanjungan Triorejo pagi. Mugi-mugi ngaji injing niki dados keterangan ingkang manfaat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma